Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa An-Naba TV dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik lagi tentunya di channel YouTube An-Naba TV yang insya Allah pada kesempatan hari ini saya Adam Fatih ingin berbincang-bincang dengan beberapa mu'alaf yang ada di An-Naba TV ini atau pesantren mu'alaf An-Naba Center. Nah, bagi pemirsa yang ingin mendukung channel ini terus berkembang, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian juga jangan lupa untuk like juga, dan bagikan link video ini seluas-luasnya, agar juga mungkin bisa menjadi pahala jariah untuk pemirsa semua insya Allah. Nah, kali ini adalah narasumber kita, yaitu adalah Mustaqim. Assalamualaikum. Masya Allah, gimana? Apa kabar? Sehat ya? Masya Allah. Tadi itu sholat asar diimamin sama beliau, Masya Allah. Bukan diimamin, di mustaqimin bahasa gitu ya. Nah, kali ini kita lebih intens lagi karena alhamdulillah Allah mudahkan saya gabung di An-Naba sekarang, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kita bisa lebih dekat lagi. Tapi sebelum kita bincang-bincang tentang kisah hijrah antum nih, Anda pengen tahu antum tuh udah berapa lama nyantri di sini? Kemudian sama Ustadz Nababan itu udah berapa lama ya? Terus apa yang antum peroleh dari pesantren An-Naba Center ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya sebelum hijrah Alberto Ximenez. Alberto Ximenez ya, masih nama baptis gitu? Ya, nama baptis, nama. Sudah hijrah, nama saya diganti menjadi Mustaqim. Ya. Kurang lebih saya udah nyantri di Pondok Pesantren Mu'alaf An-Naba Center Indonesia kurang lebih menjelang 6 tahun. 6 tahun? Ya. Alhamdulillah apa yang sudah saya peroleh di An-Naba ini banyak. Banyak ya? Ya, di lain sisi Islam dan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari bersama guru-guru saya. Dan dengan apa yang saya peroleh di An-Naba ini, alhamdulillah saya implementasikan kepada keluarga saya. Karena kurang lebih 6 tahun saya di sini, saya belajar memperbaiki diri, ya terutama itu akhlak yang dulu sebelum Islam, akhlak saya kurang baik kepada teman-teman, mungkin terkhususnya kepada keluarga. Dan setelah saya mondok setahun di sini, saya pulang ke Kupang. Alhamdulillah dengan ilmu yang sedikit saya punya, saya implementasikan kepada keluarga. Yang dulu orangnya kayak kurang baik di mata mereka, kok berubah. Ya, dengan akhlak itu alhamdulillah 2 orang saudara saya itu ngikut masuk Islam. Ya, belum masuk Islam, awalnya mereka pengen tahu, Bang, kayaknya saya selesai SMP ini saya pengen belajar juga. Tapi mereka dua nggak langsung ikut. Pengen tahu aja dulu tentang itu, tentang Islam. Tapi sembari itu bukan mereka dua ikut terlebih dahulu, malah sepupu namanya Faisal sekarang lagi di Bogor. Masya Allah. Ya, dia pertama tuh. Pertama dia bilang, Bang, kayaknya saya harus ikut abang deh. Belajar tentang Islam. Mulanya dari Faisal, habis itu baru adik saya 2 orang itu. Adik saya 2 orang karena kakak saya udah terlebih dahulu masuk Islam di pesantren Lemorai di Bandung. Setelah kami berempat udah Islam, karena udah punya sedikit ilmu yang mungkin dipelajari di pesantren, kami berempat pulang, dan terus orang tua itu terharu lihat kami. Karena apa, di dalam rumah itu kami jaga dari pertama, dari mungkin segi makanan, segi akhlak kepada mereka. Karena apa yang mereka itu kami langsung bilang, Bang, apa Pak, Ma, kalau mungkin makanan ini kami bukannya jijik atau apa, tapi kami lebih menjaga apa yang sekarang kami udah nganu Islam, banyak yang aturan-aturan harus kami jaga. Di situ mereka mulai ini tertarik, apa itu Islam kok. Awalnya dulu piring harus itu di ini, sekarang udah pisah-pisah piringnya, sendok, apanya, gelasnya udah dipisah-pisah. Di situ mulai tertarik. Tapi nggak langsung masuk Islam. Mereka dua juga harus apa ya, kami juga sering kabarin tentang ini. Jadi mereka udah mulai itu malamnya, kalau nggak salah ya, malamnya itu mereka
dua ngobrol sama kami. Gimana kalian di sana, tentang apa, tanya keadaan, kabar. Nah, sembari itu kami jelaskan apa itu Islam dan itu. Disitulah mulai tertarik mungkin. Disitulah Akhirnya sadat. Allahu Akbar. Berarti hikmah antum nyantri di An-Nabawi Center ini bisa membawa keluarga kepada Islam. Allahu Akbar. Berarti Masya Allah ya, memang ya. Hikmahnya itu menurut saya luar biasa. Memang nyantri di Ustadz Nababan ini Masya Allah ya. Pandangan antum sendiri tentang Ustadz Nababan gimana? Yang akan lihat ya, Iya. kemudian apa yang kalau dari saya, Ustadz Nababan bukan hanya sebagai pembina kami di pesantren, tapi udah kami anggap sebagai ayah. Ayah. Beliau sangat banyak membantu kami, banyak melihat keadaan kami dari segi makanan apa. Pokoknya beliau penuhi banget. Beliau sangat mendukung atas apa yang kami lakukan dari segi belajar, dari segi pendidikan, biaya, dan terus uang jajan pun beliau kasih. Ya, dikasih. Jadi Beliau sangat gratis semua. Iya, sangat idola banget, luar biasa banget. Itu bisa dibilang bapak ideologis lah ya, Masya Allah ya. Jadi itulah mungkin hikmah dari Mustaqim ini nyantri di An-Nabawi Center ya, Insya Allah. Nah, sekarang kita coba ingin tahu nih, bagaimana perjalanan kisah hijrah antum nih, Mas Mustaqim. Mungkin kan antum bisa dibilang keluarga dulunya satu agama non-muslim semua kan. Nah itu gimana ceritanya bisa satu keluarga muslim dan antum bagaimana ceritanya? Terlebih antum gimana? Ya, pertama waktu selesai SMA, karena saya dikasih 3 pilihan, bingung. Antum asal dari mana? Saya asal dari Timor Leste. Timor Leste. Cuma hijrahnya di Kota Kupang, NTT. Kupang NTT. Itu di sana kan minoritas ya? Minoritas bang. Islam minoritas. Nah gimana? Lanjut silakan. Ya, sebelum saya dapat hidayah masuk Islam, saya dikasih 3 pilihan. Yang dimana karena saya orangnya suka gimana ya, mikir dan terus lihat keadaan di Kota Kupang mulai kurang baik dari segi pergaulan. Karena kalau saya memilih untuk kuliah di Kupang, saya rasa bakalan kurang baik. Dan yang kedua itu disuruh balik ke Timor Leste biar kuliahnya di sana. Saya mikir lagi karena di lain sisi bahasa Portu saya nggak bisa, bahasa Tetun juga kurang lancar. Itu menjadi dampak buruk buat saya. Di situ nggak ada jalan. Tiba-tiba kakak yang di Bandung pengen itu, kamu mau belajar nggak? Kakak udah Islam? Ya, kakak udah Islam. Udah Islam duluan? Ya, udah Islam duluan. Beliau udah Islam duluan. Terus dia tawarin, kamu pengen belajar nggak? Ya, saya pengen. Cuma itu nggak ada niat mau pengen masuk Islam, karena itu belum tertarik sama Islam banget. Karena saya Kenapa belum tertarik pada saat itu? Ya karena belum ada. Tapi ada pandangan apa terhadap Islam pada saat itu? Karena dulu salah satu saya gimana ya? Karena saya dulu di Kupang salah satu anak yang suka bergaul, dan terus emang teman-teman saya banyak yang Islam. Islam dan mereka itu ya seperti kami, apa aja disantap, apa aja dilakukan. Makanya dari situ saya apa bedanya Katolik sama itu, ya karena saya punya makan itu juga makan. Iya. Bukan makan itu lagi, kayak minuman-minuman itu kami sering bareng. Dan terus apa-apa itu udah itu. Jadi disitulah saya bilang kayaknya nggak ada bedanya di Islam sama itu deh. Disitulah kalau saya bilang itu udah tadi sini mau Islam. Saya bilang saya nggak pengen deh. Saya nggak pengen, kenapa? Saya udah tahu teman-teman saya waktu di Kupang itu gimana. Dari saya paham lah, saya sama aja deh. Nggak beda jauh. Disitulah nggak ada niat itu, kurang lebih setahun lah saya nganggur. Saya nggak ngapa-ngapain di Kota Kupang aja, nggak ada kerjaan. Sempat kayak ngojek buat itu. Buat nyambung hidup gitu ya? Buat nyambung hidup gitu. Baik. Ya kan udah selesai sekolah, nggak ada lagi, nggak mungkin itu orang tua kasih duit lagi buat apa. Jadi udah setahun itu ngojek, terus kayak bantu-bantu teman di bengkel, teman punya bengkel, bantu. Gitu aja. Jadi kurang lebih setahun nganggur, tiba-tiba bapak tawarin lagi, kau pengen belajar nggak? Bapak tawarin lagi kayak gitu. Tiba-tiba dikenalin sama almarhum Bapak Jainuddin. Dari beliau lah saya disyahadatkan, dan berulang mungkin itulah saya dapat hidayah dari beliau mungkin. Gimana? Jadi saya dipertemukan sama Pak Jainuddin. Beliau tinggal di Kupang Barat, di Kota Kupang.
saya diperkenalkan sama beliau, terus ngobrol-ngobrol tentang ini. Beliau juga mungkin kurang paham tentang agama, cuma kata-kata beliau itu banyak kan kayak ngangkut gitu, kayak musuh di apa. Oh, kayak kan di hati. Ya, karena beliau juga udah banyak sangat banyak bantu teman-teman dari timur yang masuk Islam, dan terus banyak kayak Ustadz Orlan, Ustadz kayak Kak Nisa, begitu beliau cerita juga. Disitulah mulai tertarik tentang Islam. Apa pertanyaan apa yang antum ajukan? Mungkin apa penjelasan pada saat itu, ya, Ustadz? Karena beliau pakai bahasa kayak bahasa Timor Leste, ya, jadi itu mungkin itu. Beliau bilang, Bapak udah banyak bantu kakak-kakakmu yang di Timur, banyak kan udah sekolah tinggi. Dari situlah banyak orang yang bantu. Sekarang udah banyak dorong adik-adik buat sekolah. Kamu nggak pengen pengen belajar di itu. Nanti Bapak yang bantu kamu dari sekolahmu di mana secara itu. Beliau di situ beliau kasih saran kayak gitu. Awalnya nggak tertarik, belum juga tertarik. Ya belum tertarik. Tapi lihat lagi keadaan, masa saya gini-gini aja pikirnya, saya gini aja. Pas sorenya itu saya diajak lagi sama bapak langsung ke kota Kupang Barat. Kupang Barat, tapi itu belum niatnya mau syahadat. Cuma pengen jalan-jalan atau pengen itu. Pas nyampe sana ketemu lagi santri dari sini pulang, terus ngobrol kayak gitu. Oh, ngobrol sama santri yang udah muslim gitu. Ngobrol. Udah dari situlah mulai tertarik, tapi belum niat mau pengen masuk Islam. Tertariknya karena orangnya baik-baik gitu ya. Baik-baik gitu, dari segi akhlaknya, cara ngobrolnya. Terus awalnya dulu kami kenal di Kupang orangnya kayak gini, tiba-tiba setelah pesantren berubah lagi itu. Sembari lagi di situlah mungkin kakak pulang sempat dari Bandung gitu. Bandung pulang terus sempat ngobrol. Di situlah mulai itu tertarik sama Islam, pengen belajar. Karena mungkin mereka mungkin dari segi pergaulan saya di Kupang, mungkin teman-teman yang salah memahami tentang Islam atau apa. Awalnya pikirnya kayak gitu. Disitulah saya mikir, kayaknya saya coba aja. Awalnya sampai itu gimana ya? Kayak masih ada rasa janggal di hati, tuh pengen mau syahadat. Tapi ya karena lihat keadaan, terus mungkin pengen juga belajar tentang Islam, karena banyak kakak cerita Islam kayak gini banyak yang dilarang. Disitulah mulai tertarik, penasaran. Disitulah paginya disuruh bapak siap-siap kita kayak itu Kupang Barat. Tapi bapak masih keadaan non muslim pada saat itu? Masih keadaan masih non muslim. Bapak itu support ya. Anaknya bapak itu gini, beliau non muslim, tapi beliau banyak membantu orang Islam untuk belajar. Masya Allah ya, dulu gitu ya? Gitu. Bapak itu gitu. Oke. Jadi anaknya bapaknya gitu. Berarti kayak toleransi lah ya? Toleransinya beliau. Luar biasa, toleransinya itu. Beliau nggak terlalu bilang ini nanti suatu saat setelah disuruh masuk Islam, saya mau nanti tiba-tiba buat murtad lagi apa gimana. Beliau nggak gitu. Nggak gitu ya? Ya, beliau yang penting kalau anak mana yang pengen belajar atau apa, beliau bantu, mau Islam mau kemana itu terserah. Masya Allah. Beliau bantu semua. Masya Allah. Patut dicontoh nih ya. Untuk bapak-bapak yang masih anak yang mau alaf nih, ini bagus bapaknya Mustaqim. Masya Allah. Terus akhirnya antum syahadat pagi-pagi itu? Iya, pagi-pagi itu disuruh diajak ke Kupang Barat. Terus disyahadatin kurang lebih seminggu lah, masih di kota Kupang. Hari itulah konfirmasi sama Ustaz Nababan, disuruh belajar ke anak pesantren. Masya Allah, baik. Tentunya pasti kalau ketika sudah antum syahadat nih masuk Islam, pasti kan ada beberapa yang masih antum ragukan kan gitu ya. Nah, yang membuat antum udah nggak ragu lagi terhadap Islam tuh dari segi apanya nih, di dalam Islamnya sendiri? Kalau menurut yang sudah saya tidak ragukan itu dari segi akidahnya, ketuhanannya. Baik, gimana ceritanya? Ya, karena ini kalau kita cari tahu kalau mungkin dulu di agama sebelumnya mungkin Tuhan ada beberapa, kayak ada Tuhan Bapa, Trinitas Tuhan, gitu ya. Ya. Kalau dari segi logika ya nggak mungkin. Kalau misalnya kalau Tuhan ada 3, kalau yang satunya minta panas, yang satunya minta hujan, yang satu mintanya dingin, nggak mungkin Tuhan kalau dikasih itu. Kalau berarti mereka beda persepsi. Kalau mereka mungkin bisa jadi berantem atau apalah. Ya kan semuanya minta lain-lain, nggak satu. Jadi itulah saya itu nggak itu disitulah mungkin nggak make sense lah ya. Secara logika nggak masuk ya. Iya.
Dalam Islam? Kalau dalam Islam mungkin dari segi ketuhanannya itu kan kita nggak itu. Kita tahunya bahwa yang menciptakan alam semesta ini, dengan kita melihat alam semesta ini kita udah tahu bahwasanya yang memiliki itu ada. Ya disitulah dia, iyalah secara logika memang kita nggak ada di ini. Betul. Memang Tuhan harusnya nggak nampak kan gitu nampak. ya. Disitulah mulai Yakin lagi ya. Yakin bahwasanya yang itu nggak ada, yang itu ada Tuhan. Tuhan nggak mungkin diperanakan kayak gitu. Tapi kan banyak juga orang yang mungkin masih menganggap bahwa Islam itu oke lah, mungkin antum oke di akidah kan gitu. Tapi di syariat nih banyak orang yang bilang bahwa Islam itu banyak aturannya gitu loh, seterusnya. Nah, antum gimana tuh? Ya kalau menurut saya hidup itu memang harus punya aturan. Oke. Kalau hidup kalau nggak punya aturannya, ibaratnya apa bedanya kita sama kayak binatang lah kayak itu. Apa aja. Hidup itu memang punya aturan biar kita itu tahu, kita ibaratnya biar kita tuh disiplin lah kayak gitu. Ya, lebih biar kita tuh disiplin bahwasanya kita tahu bahwasanya memposisikan ini tuh apa, biar kita tuh tahu memposisikan diri, nggak harus ngelakuin apa yang nggak itu seperti itu. Baik. Jadi Masya Allah ya, ini penjelasan Mustaqim ini luar biasa nih. Memang manusia itu memang harusnya diatur kan gitu. Iya, Bagaimana bisa manusia itu mengatur dirinya sendiri, padahal alam semesta aja Allah yang atur kan gitu ya. Yang gede aja Allah atur, apalagi kita yang kecil gini kan gitu ya ibaratnya. Subhanallah, Masya Allah. Ini logika Masya Allah, logikanya cerdas sekali. Nah, tadi kan sempat ya di awal kisah antum bilang bahwa papa antum sudah syahadat ya, sudah jadi Islam sama ibu ya. Itu mungkin ada wasilahnya juga sama diskusi antum mungkin ya. Nah, itu gimana ceritanya? Sampai papa bisa syahadat. Dan kabarnya udah jadi pendakwa di sana ya. Masya Allah. Silakan, tafadhol. Jadi bapak itu karena mungkin melihat kami berempat, misalnya anak-anaknya udah Islam, dan terus beliau juga udah banyak bantu anak orang lain masuk Islam. Terus setiap saat itu kami, misalnya kalau lagi video call lewat WhatsApp itu, kami berempat itu ngobrol tentang Islam. Disitulah itu salah satu mungkin itu ya, bapak dorong kami masuk Islam tapi belum ada niat pengen masuk Islam. Terus ketawa kayak gitu aja. Sambil bercanda gitu ya. Bercanda. Cuma mungkin karena di lain sisi karena beliau kan salah satu gimana ya? Pembesar agama sebelumnya. Dan terus beliau lah salah satu ibaratnya di sana di rumah itu salah satu kayak patung rosario. Itu beliau dulu ajukan ke orang untuk dapat itu. Disitulah mungkin dari segi apa ya, toleransi atau dari apa mungkin nggak enak sama yang lain gitu ya. Jadi beliau belum tertarik. Di lain sisi terus adalah mungkin kata-kata saya, mungkin teman-teman saudara-saudara yang itu bilang, bapak banyak bantu kami anak orang masuk Islam, kami pun udah masuk Islam. Bapak nggak ada niat pengen masuk Islam. Nanti kalau keburu mati atau keburu apa gimana? Di situ belum mikir apa ya, malam belum mikir, pagi-paginya tiba-tiba nelpon. Saya bapak mau masuk Islam, tapi gimana jalannya katanya, gimana caranya. Disitulah mungkin kata-kata itu yang beliau itu dari situ beliau itu minta masuk Islam. Dari situlah saya langsung kabarin Ustadz Nababan, disuruh dibawa ke sini sama ibu. Kalau ibu kan orangnya kayak ikut-ikut aja ya, belum kalau misalnya dari kepala keluarganya udah masuk, ibunya langsung ya. Disitulah bapak disuruh ke anak ya. Tapi bapak pas syahadat itu bukan bapak sendiri sama ibu aja, ada lagi sama tetangga. Tetangga banyak. Jadi dulu Masya Allah. Kalau kurang lebih berapa? 7 orang atau 11 orang datang buat syahadat. 11 orang? Iya. Dan langsung disyahadatin sama Duta Besar Arab Saudi. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan sekarang ya di sana beliau yang sekarang misalnya di cabang di kampung saya itu beliau yang salah satu megang di situ buat mungkin rangkul teman-teman yang udah itu mualaf, dan terus bapak-bapak yang udah disyahadatin di Anaba terus pulang kan nggak ada itu, beliau rangkul mungkin dari ilmunya nggak ada, tapi dari mungkin pantau lah dari segi itu biar sholatnya terus gimana nggak terjun lagi ke agama sebelumnya mungkin. Bisa dibilang menjadi pendamping mu'alaf ya di sana ya. Masya Allah. Itu sesuatu yang saya bilang antum berani, Masya Allah Mas Mustaqim. Karena beberapa mu'alaf yang saya temui, mereka itu lebih condong ke nggak berani untuk ngomong kayak gitu, ngerti nggak? Kayak
mereka masih ragu gitu, takut begini, takut begitu, nggak enak perasaannya. Tapi masya Allah ya, harusnya nih kalau khusus mualaf ini dicontoh nih, dicontoh statementnya Mas Mustaqim untuk berdiskusi dengan ayahnya. Ya sampaikan aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti kan gimana ayah kalau udah nggak masuk agama Islam gitu, itu sampaikan aja ya. Kok toh juga nggak bikin kita meninggal kan? Gitu. Hanya menyampaikan gitu ya, masya Allah. Itu sekarang sudah menjadi mualaf semua. Ada yang masih nggak mualaf keluarga? Alhamdulillah udah mualaf semua, udah masuk Islam semua. Kapan-kapan kayaknya harus ngumpul terus kita ngobrol kayaknya nih, enak nih. Ya kayaknya kalau bisa jadi pengennya gitu sih. Kalau bisa ngobrol ya. Masya Allah. Baik Mas Mustaqim. Nah, oke. Mungkin sekarang punya nggak apa pesan-pesan untuk pemirsa Anaba TV yang mereka mungkin menyaksikan video ini ya. Tadi banyak sekali yang Antum ceritakan dari awal sampai akhir. Mungkin Antum punya pesan untuk pertama nih untuk mereka yang mungkin nonton mualaf. Nah, Antum mau pesan apa kira-kira? Kalau pesan Ana sih apa mungkin singkat aja. Jagalah Islam itu dari apa aja. Jika Islam itu udah nggak ada, misalnya dari hati kita kalau udah jauh dari Islam, ya Islam pun akan jauh dari kita. Dan apa yang kita lakukan pun akan terjerumus. Kita akan terjerumus dari segala hal. Mungkin dari kemaksiatan mungkin. Jadi menurut saya jagalah Islam, terkhususnya Islam, iman, dan akidah kita. Karena itu sangat berpengaruh pada hati kita. Kalau kita udah jauh dari Islam, maka akidah pun kita akan rusak. Benar. Mungkin itu. Nah ini benar pesannya untuk mualaf nih luar biasa ya. Memang kalau mualaf itu memang di fase di mana mereka nih mau lanjut apa enggak, lanjut apa enggak gitu ya. Karena gitu kayak bimbang karena banyak teman-teman yang setelah masuk Islam itu karena kayak mau ngapa karena mungkin nggak mau cari tahu waktu masuk Islam, hanya sekedar mungkin ikut-ikutan atau apa. Jadi karena itu mereka bingung. Jadi kalau setelah keluar tuh ya balik lagi karena apa ya mencari tahu tentang Islam yang mereka itu tuh belum kuat. Jadi mereka itu kayak mau masuk atau mau keluar lagi kayak gitu. Masya Allah. Iya, maka harus dipertahankan akidah itu insya Allah. Antum udah berapa lama udah nggak jumpa sama keluarga? Kalau saya kalau nggak pulang mungkin udah 6 tahun lah. 6 tahun? 6 tahun nggak pulang. Tapi kalau untuk orang tua kesini udah 2 kali beliau. Oh 2 kali? Ya, dulu pernah 1 kali beliau antar teman-teman yang lain masuk Islam, beliau datang jumpa. Dan terus beliau, yang kedua itu beliau syahadat. Jadi jumpanya di sini. Di sini ya jumpanya. Tapi secara keseluruhan antum 6 tahun nggak pulang ke sana ya? Masya Allah, itu sebuah kerinduan ya pasti kan gitu ya. Antum biasanya aktivitas di sana gitu ya. Udah pernah ngerasain buka puasa bareng gitu sama keluarga? Belum pernah. Belum pernah? Iya. Waduh, mudah-mudahan Allah mudahkan ya nanti pulang ya. Nah, kira-kira nanti, kira-kira gini, kalau seandainya orang tua antum nonton nih, papa baik mama ya. Nah, ini kira mau pesan apa sih kira-kira? Mau ngomong apa gitu? Ya, kalau mungkin pesan saya, semoga baik-baik, semoga baik-baik, dari mungkin diberi kesehatan selalu, semoga akidah Islamnya istiqomah. Amin. Jadi pokoknya itulah mungkin kalau dibilang sih rasa rindunya itu banyak banget. Ya di sisi pengen dekat sama orang tua, pengen ngobrol apalah banyak tentang itu. Pasti ya. Anda bisa lihat dari apa raut wajah antum ya, bahwa antum memang rindu ya. Tapi memang laki-laki tuh biasanya nangis tuh jarang gitu ya. Karena harus kuatkan gitu. Nah gitu buat om tante yang mungkin nonton juga, salam dari saya Dok Fatih. Insya Allah Mustaqim ini di sini belajar dan juga pasti juga bermanfaat juga untuk om tante. Baik, nah sekarang mungkin pesan untuk kaum muslimin yang mungkin mereka sudah dapat hidayah duluan lebih dari antum nih. Karena mungkin banyak juga ya oknum mungkin ini nggak bilang semua, mereka menganggap bahwa Islam itu ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahwa perintahnya ini kita ambil, ini perintahnya enggak, ini kayaknya enggak sesuai nih, enggak gitu. Nah itu banyak sekarang tuh bertebaran di mana-mana ya pemahaman seperti itu. Jadi Islam harus biasa-biasa aja. Nah ini kan mungkin ada kaitannya juga dengan Islam yang kafah nih kan gitu ya. Nah silakan pesan antum untuk kaum muslimin yang mereka sudah dapat hidayah yang masih berpikiran seperti itu. Kalau mungkin kaum muslimin, menurut saya kalau kaum muslimin mungkin udah dapat hidayah, kalau berpegang teguhlah pada Al-Quran sama Sunnah. Kalau apa yang diperintahkan kita ikut, kalau mungkin apa yang dilarang kita jauhi. Itu
itu mungkin pedoman untuk kita. Karena kita kalau melihat mungkin teman-teman di luar sana atau orang-orang yang mungkin setelah masuk Islam terus dia melakukan hal yang nggak sesuai sama apa yang diajarkan sama Al-Quran sama Sunnah, kalau kita mengikuti itu mungkin itu salah. Karena mungkin mereka belum belajar atau mereka belum paham apa yang dalam Islam. Jadi kalau kita mengikuti itu mungkin akan terjerumus. Oleh karena itu marilah kita mencari tahu sendiri. Kalau mungkin seseorang buat ini, tapi kalau yang kita mencari tahu lagi apakah ini benar atau salah, mungkin ada apa pedomannya, mungkin ada tuntunannya. Kalau nggak ada tuntunannya mendingan nggak boleh deh. Ya jangan. Betul. Ya karena ibarat kan kalau kita melakukan sesuatu terus kita lakukan terus ada orang lain yang melakukan itu, takutnya menjadi dosa jariah. Jadi kalau mungkin kita melihat sesuatu yang mungkin dari logika atau dari pikiran kita, dari hati kita belum merasa kayak nggak sesuai deh, ini cari tahu lagi orang yang paham biar kita jangan terjerumus. Baik, ya. Berarti poinnya harus dipelajari lagi bahwa sebetulnya Allah tuh ngasih beberapa perintah kepada kita semua, itu berdasarkan dengan kebutuhan kita kan gitu ya. Allah yang lebih tahu yang dari apa yang kita nggak tahu seperti itu ya. Baik, Mas Mustaqim, Masya Allah, terima kasih banyak antum waktunya. Udah ngobrol kita nih senang banget. Nanti kita ngobrol lagi pasti kan? Pasti. Ke depan videonya. Nah mungkin itu pemirsa Anaba TV yang insya Allah dirahmati Allah. Insya Allah kita akan berjumpa dengan video-video selanjutnya, yaitu tentang kisah hijrah, bagaimana santri Anaba ini bisa ada di sini dan juga kisah hijrah mereka menjadi seorang muslim insya Allah. Mungkin itu saja. Mungkin bagi pemirsa Anaba TV yang ingin mendukung pesantren Anaba TV, Anaba Center Indonesia, silakan bisa mengkontribusikan. Di bawah ini sudah ada linknya, silakan untuk menjadi amal jariah juga untuk pemirsa sekalian insya Allah. Mungkin itu ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.